Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari yang indah ini kita mengikuti ibadah Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Maka dengan itu mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mulia bagi kami. Engkaulah yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Keagunganmu sungguh dahsyat. Engkaulah Bapa yang sangat baik bagi kami. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih juga Tuhan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa berhimpun berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menyerahkan diri-Mu Tuhan untuk mati, disalibkan, dipermalukan oleh karena dosa dan kesalahan kami. Bapa, inilah kami Tuhan. Pada siang ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami meninggikan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakailah setiap kami pribadi lepas pribadi pada sore ini Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami pribadi lepas pribadi dan memberikan kami anugerah dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada sore ini Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai WL maupun singer Tuhan, pemain musik. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau, yang menaikkan pujian bagi Engkau. Dan kami meninggikan akan Engkau. Kuduskan setiap kehidupan kami dan urapilah kami dengan urapan yang daripada Engkau. Lebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Pakai kami dan berkatilah hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, sehingga kekudusan Tuhan meliputi kehidupan dan urapan-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu. Lebih-lebih bagi jemaat Tuhan yang telah sampai di tempat ini dan telah hadir di tempat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang membela setiap pergumulan dan kerinduan hati. Engkau Tuhan yang memberikan pewahyuan dalam setiap kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Lebih-lebih juga Tuhan jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Sertai anak-anak-Mu Tuhan, tibakan mereka ke tempat ini, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan berkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada saat ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, gereja demi gereja yang mengikuti ibadah pada sore hari yang indah ini, yang melakukan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa bagi daerah kami pada saat ini, gedung gereja kami yang kami tempati pada saat ini, depan, kiri, kanan, belakang, Engkau Tuhan yang berkuasa. Malaikat-Mu yang berjaga-jaga untuk menjaga kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berjaga-jaga dan mengurapi setiap kami. Halaukan segala apapun mara bahaya, cobaan apapun yang terjadi, kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Dan berkatilah sekeliling kami. Dan setiap rencana-rencana iblis yang mengganggu kehidupan kami, yang mengganggu berjalannya ibadah kami pada sore ini Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik.
Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sore hari ini sama-sama kita akan datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita akan naikkan syukur kita bagi Tuhan. Kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan, buat karya kasih Tuhan untuk setiap kita. Kita bersyukur buat darahnya yang tercurah bagi kita. Sama-sama kita datang menyembah Tuhan pada sore hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hanya dalam-Mu Tuhan kami terima kasih. Kami dapatkan kasih yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengorbananmu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih.
Jesus. You are the great I am. Lord Jehovah, I will worship you, and I give my life to you. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Your name, you are Kau yang terbesar, Yesus. Terima kasih, Bapa. Lord Jehovah, Kami menyembah Engkau, Tuhan. will worship you, and I give my life to Lebih sungguh you. katakan Lord Jehovah. Lord Jehovah, I will praise your name. You are the great I am. Lord Jehovah, I will worship you, and I give my life to you. Lord, I give my life to you. Lord, I give my life to Haleluya, Yesus. Kami berikan hidup kami bagi Tuhan. Kami berikan hidup kami bagi Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Dia dicambuk. Dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita.
pada sore hari ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih untuk pengorbananmu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang Mahkamah Agama. Sidang Mahkamah Agama akan kita laksanakan dengan terdakwa ialah Yesus dari Nazaret. Dengan dakwaannya ialah menghujat nama Tuhan. Saksi, berikan penjelasan. Ya, orang itu, ia yang pernah berkata, aku dapat merubuhkan bait Tuhan dan dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Sudah kuduga. Lalu, apa pembelaan ini semua? Sangkala ini semua. Hei, jawab perkataanku. Apakah engkau putra Tuhan, Mesias? Engkau sendiri yang telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak Manusia akan datang dan duduk di sebelah tahta Yang Maha Kuasa dan di atas awan-awan di langit. Cukup. Aku tidak ingin menjelaskan apapun lagi. Dia telah bersalah. Hukum dia. Ayo, betul. Setelah Yesus dibawa untuk dihakimi, Petrus mengikutinya dari jauh. Selamat saja. Namun, banyak orang yang mengenalnya dan ia pun menyangkal Yesus. Bukankah kamu juga yang selalu bersama orang Galilea itu? Ayo mengaku. Jaga ucapanmu. Saya tidak pernah mengenal dia. Orang itu, dia yang bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Aku yakin, aku pernah melihatnya. Sembarangan, sungguh. Aku tidak kenal dia. Ya benar, aku pernah melihatnya. Dan lagi gaya bahasanya sama dengan Yesus itu. Sungguh, saya tidak pernah kenal dia. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar ruang sidang dan menangis dengan sedihnya. Yesus dibawa di hadapan Pilatus untuk diperiksa. Akan tetapi, Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun yang telah diperbuat oleh Yesus. Jadi, engkaukah Yesus itu? Engkau sendiri yang telah mengatakannya. Aku tidak percaya ini semua. Engkau menyebut dirimu Yesus. Engkau menyebut dirimu anak Tuhan. Ini sudah menghujat nama Tuhan. Dan tahu-tahu menghujat nama Tuhan adalah hukuman yang berat. Apa pembelaanmu? Baiklah. Jika engkau tidak mau menjawabnya, maka aku bertanya kepadamu. Hai Raja orang Yahudi, engkau kah raja? Baiklah.
terserah padamu. Ini pilihan. Dan buat rakyatku sekalian, seperti hari raya sebelumnya, aku menambahkan satu tahanan untuk dalam setiap hari raya. Pilihlah Barabas atau Yesus dari Nazaret. Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Cukup. Baik. Barabas akan kita bebaskan. Lepaskan katanya. Lalu, bagaimana dengan Yesus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tenang. Tapi, aku tidak melihat satu kesalahan pun daripadanya. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Cukup. Baik. Ini permintaan kalian. Aku tidak menanggung akibat dari semuanya. Laksanakan. Yesus dipukul, dibelenggu, dicaci maki, diludahi, dicambuk hingga darahnya mengalir membasahi tubuhnya. Namun, karena semua sudah menjadi kehendak Bapa untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu demi pengampunan dosa manusia, maka waktunya tidak ada satupun yang dapat membatalkan. Perjalanan Yesus memanggul salib menuju Bukit Golgota bukan semata deraan fisik, namun lebih dari itu, deraan batin juga ditimpakan pada putranya yang tunggal itu. Begitu menyayang, begitu mengiris, begitu memilukan, Yesus jatuh yang pertama kali dalam jalan salib. Ia terus berlanjut, langkah demi langkah dilalui dengan tabah. Beban berat dipikul dengan pasrah, cercaan dan matian diterima dengan sabar. Yesus jatuh yang kedua kalinya. Semua memang harus berlaku seperti yang telah digariskan. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya.
menjelang sore, matahari mulai condong ke barat. Saatnya maut menjemput sang putra demi karya agung penebusan dosa umat manusia. Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Sudah selesai. Sang anak manusia wafat, menghembuskan nafas penghabisannya. Seruan terakhir sebagai puncak kepasrahan, menghadapi hinaan dan deraan demi karya penyelamatan umat manusia.
Kenapa Engkau meninggalkan aku? Bapa tidak sanggup melihat dosa yang ditimpakan atasnya. Dan Bapa memalingkan wajahnya terhadap. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, setiap dosa, setiap pelanggaran kita ditimpakan ke atasnya. Sehingga Bapa pun berpaling dan tidak sanggup melihat. Karena tidak ada dosa yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Yesus itu mati bagimu dan bagiku. Agar setiap dosa, setiap pelanggaran kita dihapuskan olehnya. Jangan anggap rendah salib itu. Jangan anggap rendah pengorbanannya di kayu salib itu. Dia mati bagimu dan bagiku, agar engkau dan aku diselamatkan. Mentari tak bersinar, kelam meliputi. Saatnya kini tiba, penebusan terjadi. Anak Yahweh yang mulia tersalib di Kalvari untuk penebusan dosa manusia. Menjadi anak Yahweh menahan pedih peluh. Darahnya tercurah, tombak penikamnya. Tidak hanya siksaan demi pengampunan dan melengking derita. Biarkan masa ini menjadi perenungan bagi kami, Tuhan. Agar kami belajar untuk terus mengerti firman Tuhan. Khususnya di hari ini agar kami belajar mengerti penderitaan yang Kristus alami. Agar kami yang harusnya mati dan binasa, kami dibangkitkan dan dihidupkan dalam Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada 7 perkataan salib yang diucapkan Yesus pada waktu itu. Yang pertama, dia berbicara kepada Bapanya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada bom yang dijatuhkan, yang diledakkan di Makassar. Dan beberapa orang menjadi korban dalam bom itu, dalam peristiwa tersebut. Tapi saudara, ada 2 hal yang berbeda di sini. Ada peristiwa di mana seseorang mati untuk sesuatu yang belum pasti. Tapi Kristus mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, agar engkau dan saya
dapat menuju ke rumah yang dipersiapkannya bagi kita. Haleluya. Banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan harus mati? Saudara, mungkin satu jawaban yang pasti bagi kita adalah, kalau dia tidak mati, engkau dan saya sampai hari ini masih harus menanggung beban dosa itu. Tapi bersyukur karena kematiannya di kayu salib, engkau dan saya tidak perlu lagi menanggung dosa itu. Tapi Kristus itu sendiri sudah menanggungnya dalam tubuhnya. Dia mencurahkan darahnya bagimu dan bagiku agar kita semuanya diselamatkan. Saudara, perhatikan ini. Mungkin kalau orang lain berada dalam posisi itu, mereka akan katakan, terkutuklah kalian semua. Mungkin orang yang tergantung dalam posisi itu akan berkata, habislah kamu semua. Tapi di sini perhatikan, dia berbicara kepadanya dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara perhatikan, di tengah-tengah keadaan penderitaan yang begitu menyiksanya, hati Yesus tetap tertuju kepada orang lain selain dirinya sendiri. Inilah sifat kasih yang tanpa syarat dan sifat kasih yang ilahi. Saya percaya kalau nanti Anda bertanya kepada si Denny, bagaimana rasanya dicambuk? Karena saya lihat ada cambukan yang kena. Saya rasa Denny bisa katakan betapa sakitnya cambukan itu. Tahukah Anda cambukan yang tadi dicambukkan ke tubuhnya si Denny, itu masih cambukan biasa, mungkin terbuat dari bahan yang biasa. Tapi cambukan yang jatuh, yang kena kepada tubuh Yesus adalah cambukan yang mempunyai 5 alur dan setiap alurnya mempunyai mata, mempunyai bola, yang setiap bola itu ada mata kailnya. Sehingga setiap kali tubuhnya terkena cambukan itu, maka tubuh ini akan tercabut, saudara, dagingnya akan tercabut. Itu sebabnya pada waktu Nikodemus membawa tubuh Yesus ke dalam kubur, sewaktu mereka membuat tubuh itu dimasukkan rempah-rempah, mereka membutuhkan 50 kilogram rempah-rempah untuk masuk ke dalam tubuh Yesus. Saudara perhatikan ini. Itu sebabnya saya katakan di tengah-tengah keadaan penderitaan yang menyiksanya, hati Yesus tetap tertuju kepada orang lain. Kontras dengan apa yang terjadi di dunia. Anda boleh perhatikan, ada yang mengajarkan untuk mengutuki orang lain. Ada yang mengajarkan kalau dia tidak seiman denganmu, kau boleh membunuh dia. Itu halal darahnya. Ada yang mengajarkan banyak hal, termasuk dalam menyakiti orang lain. Tapi Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus katakan, kasihilah sesamamu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tidak gampang, tapi saudara, Yesus membuktikan itu di kayu salib. Pada waktu dia tergantung, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Kalau engkau berkata engkau disakiti orang sekian lama, kalau engkau berkata engkau dikhianati orang sekian lama, kalau engkau berkata bahwa engkau sudah mengalami penderitaan yang luar biasa karena ada orang yang membuat engkau menderita, perhatikanlah apa yang Tuhan kita alami. Perhatikanlah apa yang Tuhan kita tunjukkan kepada kita. Di tengah keadaan, dalam keadaan seperti itu, dia masih sempat katakan, Bapa, ampunilah mereka. Itu sebabnya dia katakan dalam doa yang diajarkannya kepada kita, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Saya percaya 7 perkataan Yesus di salib itu harus kita tangkap dengan baik. Kalau engkau tidak menangkap 7 perkataan itu, maka sia-sialah percayamu kepadanya. Karena 7 perkataan itu diucapkan pada detik-detik terakhir sebelum nyawanya terangkat, sebelum dia mengorbankan nyawanya kepadamu. Dan saya percaya kalau ada orang yang katakan bahwa itu adalah pemalsuan, penipuan dan segala macam rekayasa, Anda boleh berkata, saya percaya, saya bisa katakan tidak ada orang yang sedang merenggang nyawanya, dia bisa berkata sesuatu yang tidak keluar dari dalam hati. Benar enggak? Iya kan? Adakah orang yang sudah mau mati masih mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan hatinya? Saya percaya tidak.
Itu sebabnya saya katakan Yesus menjalani apa yang dia katakan. Yesus menjalani apa yang dia pernah ucapkan, yang pernah diajarkan kepada murid-muridnya. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan yang hampir-hampir tidak baik, yang sungguh sangat tidak mengenakan baginya, dia masih sempat katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Perkataan kedua, dia berbicara kepada penjahat yang ada di samping kiri kanannya. Dalam Lukas 23 ayat 43. Pada waktu yang seorang di sebelah kanan menghujat dia. Waktu yang di sebelah kanan berkata, kamu yang berkata kamu bisa turun, kamu bisa panggil malaikat. Kalau kamu Tuhan, panggil dong malaikat, selamatkan dirimu dan kami. Saudara ingat? Tapi yang seorang berkata, masa kamu menghina Tuhan? Kita pantas menerima kesalahan, tapi dia tidak pantas. Dia tidak layak menerima kesalahan itu, menerima penderitaan itu. Dan dia katakan, Yesus, kalau engkau kembali ke rumah Bapamu, ingatlah aku. Saudara katakan, lihat apa yang Yesus katakan di Lukas 23 ayat 43 itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus mengenal siapa Yesus. Dan pada saat itu juga dia menyatakan imannya kepada Kristus sebagai juru selamat. Kalau sekian puluh tahun engkau berjalan bersama Yesus dan engkau belum mengenal dia sebagai juru selamat, inilah saatnya engkau boleh berkata kepadanya, Yesus, tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupanmu. Dia tidak menghakimi penjahat itu. Dia bisa berkata kepada penjahat yang di sebelah kanannya, oh kau udah begini berdosa pun masih sombong. Dia bisa berkata begitu kepada penjahat yang di sebelah kanan, tapi dia diam. Dia diam. Dia dihina, dia dicemooh. Bayangkan pada waktu dia membawa salib sepanjang perjalanan dari Yerusalem menuju ke Golgota. Saudara bayangkan berapa banyak orang yang mencemooh. Baru beberapa hari yang lalu mereka berkata, Hosana, Hosana. Selamatkan kami ya Tuhan, itu doa kami. Tapi saya percaya beberapa hari setelah itu orang yang sama yang berteriak Hosana, Hosana itu, mereka juga berkata salibkan dia, salibkan dia. Itu sebabnya saya katakan mungkin sekian tahun engkau pernah mengenal nama Yesus. Sekian tahun engkau berjalan bersama dengan Yesus. Tapi kalau engkau belum pernah berkata Yesus, tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupanmu. Sehingga pada waktu engkau datang nanti, aku dan semua seisi rumahku, kami juga akan ikut diangkat bersama-sama dengan engkau. Saya mau katakan inilah saatnya engkau berseru kepadanya. Ini saatnya engkau menyampaikan itu kepadanya. Tuhan, ingatlah aku pada waktu engkau datang nanti. Saudara lihat, di sini kita bisa melihat kasih karunia Tuhan dicurahkan kepadanya melalui iman. Waktu Yesus memberikan jaminan pengampunan di atas kayu salib itu, dia memberikan jaminan keselamatan kekal bagi penjahat yang sedang sekarat itu. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Haleluya. Tetapi pertobatan akan menjadi pintu bagi keselamatan. Kasih Yesus cukup untuk mengampuni engkau dan saya. Tapi kalau engkau tidak mengalami pertobatan, maka engkau tidak akan pernah masuk melalui pintu itu. Karena pintu itu sesak dan sempit dan tidak semua orang akan masuk melalui pintu itu. Itu sebabnya saya katakan kasih menutupi banyak pelanggaran. Tapi pertobatanlah yang akan menjadi pintu masuk bagi keselamatan. Itu yang membuat penjahat yang di samping Yesus itu berhak menerima pernyataan Yesus. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Haleluya. Karena apa saudara? Karena ada pertobatan di situ. Mari selidiki hatimu. Selama ini engkau mungkin berpikir, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Amin. Haleluya. Saya percaya itu. Tapi sadarkah engkau pertobatanmu akan menjadi pintu masuk bagi keselamatanmu. Kalau engkau belum bertobat, kalau engkau masih terus melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan,
Kalau engkau masih terus melakukan dosa yang sama terus menerus dan berulang kali, ini saatnya kita bertobat, datang ke hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapannya. Haleluya. Yang ketiga, Yesus berbicara kepada Maria dan Yohanes. Saudara perhatikan ini. Ketika dia melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus sedang berada di atas kayu salib, tapi saudara perhatikan dia tetap masih merasakan tugas sebagai anak bagi ibu. Dan dia menganggap itu kebutuhan yang harus dia lakukan. Haleluya. Kemungkinan besar pada waktu itu menurut beberapa ahli-ahli teologi, tidak ada seorang pun anak Maria yang dapat merawat dia. Jadi Yesus lahir oleh Roh Kudus, tapi setelah itu Maria mempunyai anak-anak lagi. Itu sebabnya dalam Kristen, dalam kekristenan khususnya orang-orang Protestan, kita enggak menganggap Maria sebagai seorang perawan suci yang terus menjadi perawan. Karena apa? Karena Maria mempunyai anak setelah itu. Haleluya. Dan itu sebabnya kita enggak boleh menyembah Maria. Karena Maria adalah alat yang Tuhan pakai sama seperti Anda dan saya. Haleluya. Maria adalah orang yang taat sama seperti Anda dan saya yang mau taat. Dan setiap orang yang mau taat dia akan dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus tidak menanggalkan, tidak melalaikan kewajibannya sebagai anak. Sebagai putra Yahweh, dia telah melaksanakan tugasnya. Haleluya. Tapi sebagai anak manusia, perhatikan ini. Sebagai anak Yahweh, dia sudah melakukan tugasnya dengan taat sampai mati. Tapi sebagai anak manusia, dia masih memperhatikan ibu yang melahirkannya. Saudara perhatikan, ada berapa banyak anak-anak yang tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa dia sudah dewasa dan dia punya perhatian yang lain. Saudara, Yesus memberikan contoh ini kepada kita. Haleluya. Bukan hanya kepada orang lain, dia peduli kepada siapa yang ada dalam rumahnya. Itu sebabnya sebagai anak, tugas saudara adalah mengikuti teladan Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada seorang anak pun yang bisa bilang, "Oh, aku kan sudah punya keluarga sendiri, sehingga aku tidak bisa lagi mengurus orang tuaku." Anda akan jadi anak yang paling durhaka. Haleluya. Tugasmu memperhatikan orang tuamu. Jangan katakan kau sudah punya keluarga sehingga kau tidak lagi memperhatikan orang tuamu. Tugasmu lah itu. Dan Tuhan kita memberikan contoh itu kepada kita. Haleluya. Tuhan kita memberikan tugas dan memberikan contoh itu kepada kita. Itu sebabnya dia katakan kepada murid-muridnya, kepada Maria dan Yohanes, "Inilah anakmu." Dia katakan kepada Maria dan kepada muridnya, kepada Yohanes, dia katakan, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid tersebut menerima dia dalam rumahnya. Banyak orang tua yang tidak diperhatikan anak-anaknya. Sehingga apa? Mereka terpaksa meminta dari sana, dari sini. Bahkan meminta dari gereja, berharap dari gereja. Padahal firman Tuhan katakan kalau ada orang tua yang benar-benar tua dan janda yang harus memperhatikan terlebih dahulu bukan anak-anak, bukan gereja, bukan orang lain, tapi anak-anaknya. Haleluya. Kalau anak-anaknya tidak ada, maka sanak terdekat yang harus memperhatikan ini. Itu sebabnya kalau ada mungkin anak keluarga saudara yang orang tuanya meninggal, siapakah sanak terdekatnya? Anda harus memperhatikan dia. Anda harus memperhatikan dia dengan baik. Bukan untuk dijadikan pembantu, tapi memperhatikan dengan baik. Banyak orang mengangkat anak, tapi kemudian setelah dia punya anak, anak angkatnya itu dijadikan pembantu dalam rumahnya. Anda dipanggil untuk menjadi teladan. Sama seperti Kristus. Apa yang Kristus lakukan itu yang harus kita lakukan. Tugas saudara sebagai anak Tuhan adalah memperhatikan apa yang Tuhanmu lakukan. Teladan itu harus engkau lakukan juga. Haleluya. Yang keempat, Yesus berseru kepada Bapaknya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. "Eli, Eli, lama sabachthani."
Artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam masa-masa yang paling sulit di tengah penderitaannya, dia masih sempat berseru kepada Bapaknya. Seringkali dalam penderitaan kita lupa memanggil nama Tuhan. Kita sibuk memikirkan yang lain, tapi kita lupa memanggil nama Yesus. Kita lupa berseru kepada Bapa itu yang sanggup menolong engkau. Banyak teolog yang berusaha mengartikan ayat ini. Namun saya percaya bahwa apa yang Yesus tunjukkan di sini mengekspresikan jeritannya sebagai bentuk keterpisahan dari sorga itu. Karena apa? Semua yang ada di sorga membalikkan wajahnya dari dia. Malaikat-malaikat pun tidak sanggup melihat kepadanya lagi. Kenapa? Bayangkan. Tuhan yang ada di surga, yang bertahta di surga itu, datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia mati bagi manusia, dia menyerahkan hidupnya bagi manusia. Mungkin malaikat berpikir, that's it, udahlah gak apa-apalah dia datang ke dalam dunia. Tapi dia menanggung dosa itu atas tubuhnya. Dia menanggung dosa manusia atas tubuhnya. Dia disiksa, malaikat bilang, Tuhan perintahkan kami untuk berperang bagimu. Saya percaya malaikat menunggu aba-aba kapan si Yesus akan suruh kami menyerang prajurit-prajurit ini. Kapan sih dia akan menyuruh kami membinasakan orang-orang ini. Malaikat menunggu, mereka mungkin berkata, Tuhan engkau tinggal perintahkan, engkau tinggal buatkan jarimu seperti itu saja. Mereka menunggu. Surga menunggu. Mikael dan yang lain-lainnya bersiap-siap untuk berperang. Tapi kok gak ada satu perintah pun. Kok gak ada satu perintah pun, dia justru berjalan menuju ke salib itu. Dia tidak berusaha memperjuangkan nyawanya. Dia tidak berusaha memperjuangkan identitasnya. Dia naik ke salib itu. Itu sebabnya dalam Yohanes dia pernah berkata, tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku daripadaku. Tapi aku menyerahkannya dengan rela. Aku yang menyerahkannya dengan rela. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadanya. Tapi dia menyerahkannya dengan rela. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Haleluya. Bapa membalikkan diri dari anak yang dikasihinya. Apa maksudnya ini? Apakah memang Tuhan kita tiga? Bukan. Bukan. Tapi segenap surga itu tidak sanggup melihatnya. Karena dosa yang harus dipikulnya. Dosa yang harus ditanggungnya. Yesaya 53 mencatat ini dengan sangat jelas. Yesaya mengatakan siapakah yang dapat melihatnya. Tidak ada yang dapat melihatnya. Tidak seorang pun yang sanggup melihatnya. Bahkan surga memalingkan wajah daripadanya. Tapi dia berseru kepada Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, setelah dia berkata demikian, dia berkata, aku haus. Yohanes pasal 19 ayat 28 mencatat ini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa prosesnya seperti ini? Saudara perhatikan baik-baik. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Kitab suci mencatat bahwa dia, Mesias itu akan berkata, aku haus, aku haus. Yesus menolak minuman yang lazim diberikan bagi mereka yang disalib. Apa itu? Kalau saudara melihat firman Tuhan, Matius mencatat itu dalam pasal 27 ayat 34. Mereka memberikan dia makan campuran cuka, anggur asam dengan empedu dan mur. Saudara bayangkan pahitnya bagaimana. Tapi tujuan ketiga campuran ini diberikan agar orang yang tergantung di salib itu bisa bertahan. Itu seperti bius pada masa itu.
Sehingga anggur asam, empedu dan mur ini akan membantu mengurangi penderitaannya. Tadinya dia akan lebih cepat mati karena penderitaan yang begitu berat. Tapi dengan diberikan minum ini dia akan bertahan. Tapi kita lihat Yesus menolak itu. Pada waktu mereka memberikan kepada Yesus, dia menolak itu. Kenapa saudara? Karena dia memang tidak mau. Dia tahu dia harus mati bagimu dan bagiku. Dia harus menanggung penderitaan yang harusnya ditimpakan padamu. Dan dialah yang menerima penderitaan itu. Itu sebabnya gak ada seorang pun kita yang bisa mengatakan, aku menderita sekali Tuhan. Aku menderita. Saudara, penderitaanmu belum sebanding dengan penderitaan Yesus. Firman Tuhan mencatat pada waktu dia berdoa di bukit di Getsemane pada waktu itu. Peluh bercampur darah menetes. Kenapa peluh keringat bisa bercampur dengan darah? Kalau Anda memperhatikan penjelasan-penjelasan dari ahli psikologi dan yang lainnya. Keringat yang bercampur yang bisa keluar menjadi seperti darah. Karena apa? Karena ada satu stres yang luar biasa. Menahan pikiran itu, menahan satu perasaan yang sangat mengerikan yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah Yesus, mungkin banyak orang yang berpikir, gak mungkin lah masa Tuhan bisa stres seperti itu. Saudara ingat, dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Itu sebabnya pada waktu dia mau ditangkap, sewaktu dia berdoa, Bapa sekiranya mungkin jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi Bapa tidak menggubrisnya. Saudara, ada beberapa perasaan yang campur aduk, Pak, saya percaya pada waktu itu. Pada waktu dia berdoa, Bapa sekiranya mungkin jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi Bapa tidak menghiraukannya. Saya rasa dalam sekejap saya bisa berkata, loh kok begini? Kok dia seperti ditinggalkan? Kok dia seperti diabaikan? Tapi dia harus lakukan itu. Karena kalau dia tidak mati, engkau dan saya tidak bisa diselamatkan. Engkau dan saya sampai hari ini harus masih terus mempersembahkan kambing, domba, lembu dan sebagainya. Karena apa? Darah kambing dan domba ini menutupi dosa. Setiap dosa yang engkau buat pada masa lalu kalau ditutupi dengan darah kambing, domba, lembu, maka itu akan menghilangkan murka Tuhan dalam sekejap. Tapi darah itu gak bertahan lama. Darah itu hanya menutupi dosa. Tapi darah Yesus menghapus dosa kita. Haleluya. Haleluya. Darah itu bukan sekadar menutupi dosa. Tapi darah itu menghapus dosa manusia. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan harus terjadi ini. Karena dia harus memenuhi nubuatan mengenai Sang Mesias yang terdapat dalam Mazmur 69 ayat 22. Mazmur mencatat itu, Daud mencatat itu. Bahkan tadi waktu dia berseru kepada bapaknya, Daud juga mencatat itu dalam Mazmur 22. Daud mencatat semua itu dalam Mazmur 22. Mazmur 69 ayat 22 berkata, bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Anda tidak perlu meragukan kenapa Kristus harus mati. Karena ini memang memenuhi firman Tuhan. Menggenapi nubuatan demi nubuatan yang terdapat dalam perjanjian lama. Dan itu harus terjadi. Di sisi lain manusia harus melihat bahwa dia bukan Tuhan yang mati pada waktu itu. Tapi dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia yang harus menanggung dosa manusia. Itu sebabnya pada waktu tergantung melewati begitu banyak proses, begitu banyak perjalanan, begitu panjangnya perjalanan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak akan merasakan haus itu. Itu sebabnya dia berkata, aku haus. Agar apa? Engkau dan saya tahu bahwa dia pernah melewati semua masalah yang saudara dan saya pernah lewati. Engkau pernah diejek orang? Jangan tanya, Yesus lebih lagi. Betul kan? Kau Mesias, katamu kau Mesias. Katamu kau bisa meruntuhkan bait suci itu dalam 3 hari kau bangun lagi. Nyatanya, Anda pernah diejek orang? Kau bilang kau Mesias, kau kan anak tukang kayu. Anda pernah diejek orang? Yesus lebih lagi.
Lebih lagi, orang meludahi muka dia. Sepanjang perjalanan ada orang-orang yang meludahi mukanya. Adakah orang yang pernah meludahi mukamu? Engkau belum bisa bilang, oh aku menderita lebih dari Yesus. No, belum bisa. Haleluya. Apalagi? Banyak orang yang selalu berkata, aku menderita. Aku menderita. Adakah penderitaanmu sebanding dengan Yesus? Salib yang harus dipikulnya itu bukan salib seperti ini. Salib yang betul-betul batang kayu, saudara, pada masa itu. Dia harus memikul, menarik itu dari Yerusalem sampai ke Golgota. Perjalanan yang cukup panjang, melelahkan sambil dicambuk. Bayangkan darah yang sudah keluar itu membuat tubuh manusia pasti akan lemah. Tapi dia menanggung itu semua. Dia melewati itu semua. Sehingga pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Tete lestai. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur rasam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tahu penderitanya di kayu salib untuk satu tujuan. Tadi saya sudah katakan dalam Yohanes 10 ayat 18, dia pernah berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Haleluya. Dia yang memberikannya menurut kehendaknya sendiri. Artinya apa? Dengan rela dia berikan itu, supaya engkau dan saya tidak mati binasa. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu sebabnya dia berkata sudah selesai. Dua kata ini saudara penuh dengan arti yang luar biasa. Kenapa Yesus katakan tetelestai ini bukan hanya berbicara mengenai kehidupannya di muka bumi yang berakhir pada masa itu. Bukan hanya penderitaan dan kematiannya berakhir pada masa itu. Bukan hanya penebusan dosa dan penebusan bagi dunia berakhir pada masa itu. Tapi satu-satunya alasan utama dan tujuan kedatangannya ke dalam dunia sudah selesai. Itu sebabnya dia katakan tetelestai. It is done, it is finished. Finish. Tindakan akhir ketaatannya sudah sempurna. Nubuatan kitab suci telah digenapi satu persatu. Tetelestai itu artinya membawa, mendekat, menyempurnakan atau menggenapi. Itu arti tetelestai. Membawa, mendekat, menggenapi atau menyempurnakan dan akan selamanya disempurnakan. Haleluya. Bukan hanya sudah berakhir, tapi untuk selamanya pekerjaan ini akan disempurnakan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang akan hidup pada masa-masa berikutnya. Untuk saudara dan saya yang hidup 2000 tahun setelah Kristus. Artinya apa? Apa yang dia katakan tetelestai pada masa itu berlaku pada hari ini juga. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pekerjaan penyempurnaan itu akan selamanya disempurnakan. Bukan hanya terjadi bagi Petrus dan kawan-kawan yang hidup 2000 tahun yang lalu. Tapi pekerjaan penyempurnaan itu hidup dan terjadi hari ini juga bagi engkau dan saya yang mau datang kepadanya. Yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Dan yang mau mendekat kepadanya. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah katakan, oh itu kan yang 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini darah Yesus berkuasa. Dan sanggup memulihkan kita. Sanggup menyembuhkan kita. Sanggup menyempurnakan kita. Sanggup menguduskan kita. Dan menjadikan kita baru. Haleluya. Yang terakhir dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Haleluya. Lukas 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di sini apa yang Yesus katakan dikutip dari Mazmur 31 ayat yang ke-5.
Di situ pemazmur katakan, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Sudah bisa lihat bagaimana dia menaruh kepercayaan kepada Bapaknya. Kepercayaan kepada Bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Haleluya. Bukan kepada yang lain. Yesus memasuki kematian dengan cara yang sama sebagaimana ia hidup setiap harinya. Dengan cara bagaimana? Dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang sempurna dan menempatkan dirinya di tangan Bapa. Setiap kali. Saudara ingat firman Tuhan yang berkata, aku melakukan pekerjaan Bapakku. Aku melakukan apa yang Bapakku lakukan. Tidak ada yang kulakukan di luar dari apa yang Bapa lakukan. Karena Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. Kepada siapa Anda menyerahkan hidup Anda? Kepada siapa Anda menggantungkan harapan Anda? Kepada siapakah engkau meletakkan kepercayaanmu? Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Hari ini Dia mengingatkan kita. Kepada siapakah engkau menyerahkan hidupmu? Seringkali kita mengharap kepada orang lain. Seringkali kita bergantung kepada orang lain. Seringkali kita berpikir orang lain sanggup menolong kita. Belajarlah berharap pada Tuhan. Sudahkah kita hidup seperti Kristus hidup? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita setiap harinya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang tiap hari kita katakan. Itu yang sering kita nyanyikan. Betul kan? Apa yang sudah kita lakukan sebagai balasan atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Saya masih melihat ada orang-orang di tengah Paskah seperti ini masih tidak bisa menyempatkan diri mencari wajah Tuhan. Masih tidak bisa menyempatkan diri untuk datang di hadapan Tuhan. Kenapa? Pekerjaannya lebih penting. Yang lain-lainnya lebih penting. Itu sebabnya saya tanya, apa yang sudah Anda lakukan untuk Tuhan? Sebagai balasan dari apa yang Kristus lakukan bagi kita. Mari tanya dirimu sendiri. Sekejap drama yang kita saksikan tadi, mungkin sangat tidak menyempurnai, sampai kepada kesempurnaan apa yang Yesus alami. Tapi saya percaya itu bisa membuat air matamu menetes. Bayangkan 2000 tahun yang lalu kalau engkau berada di situ. Saya nggak tahu Anda berada di pihak mana. Di pihak yang berkata salibkan dia. Atau pihak yang berseru Yesus, Yesus. Saya nggak tahu. Karena bisa saja kalau engkau hidup pada 2000 tahun yang lalu. Engkau berada di pihak yang berkata salibkan dia. Kenapa? Karena pada waktu itu dia berkata jangan berzina. Pada waktu itu dia berkata siapa yang menceraikan istrinya dia berzina. Dan dia membuat istrinya berzina. Karena pada waktu itu dia menolak semua hukum-hukum yang terjadi. Dia memberikan satu hukum-hukum yang baru dan mungkin engkau berada di antara orang-orang yang membenci dia pada waktu itu. Itu sebabnya saya katakan mungkin kalau engkau adalah bagian orang yang hidup di masa itu. Engkau bisa menjadi orang-orang yang membenci dia. Sehingga engkau bisa berkata salibkan dia. Itu sebabnya saya katakan apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus. Sebagai balasan atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Dapatkah di akhir kehidupan kita, kita juga bisa berkata seperti Yesus, setelestai, Tuhan aku sudah selesai. Anda sering sekali bernyanyi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tapi padahal setengah perjalanan hidupmu pun belum kau berikan bagi Tuhan. Sampai hari ini kau diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Tapi engkau masih sering mengabaikan dia. Mau sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan ini harus terjadi? Seolah engkau tidak menyadari waktunya sudah semakin dekat. Mari renungkan ini. Renungkan salib Yesus. Mari tutup mata saudara.
Shandarabas Koryantalabash. Tanya dirimu sendiri. Sudahkah aku persembahkan hidupku setiap hari sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Tanyakan dirimu. Apa yang sudah engkau lakukan kepadanya, baginya, sebagai balasan atau atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi hidup? Mari tanyakan lagi. Bisakah nanti kalau aku dipanggil Tuhan, aku juga mengatakan bahwa tugasku di bumi sudah selesai? Saudara, saya berikan pertanyaan ini yang Anda sendirilah yang bisa menjawabnya. Jangan hidup dengan angin-anginan. Jangan hidup dengan mood-mood yang membuat engkau berubah setiap waktu. Perhatikan Yesus. Sepanjang perjalanan dia terus berkomunikasi dengan Bapa. Dia terus mengikuti agenda Bapa. Mari renungkan ini. Sehingga pada akhir hidupmu, engkau juga bisa mengatakan, Tuhan sudah selesai. Aku sudah selesai Tuhan. Aku sudah mengakhiri apa yang kau suruh aku mulai. Haleluya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Apa yang kau bawa waktu kau berhadapan dengan Dia? Apakah yang kau bawa pada engkau berada di hadapan? Seringkali engkau berpikir engkau ada di hadapan Tuhan, tapi engkau tidak datang membawa diri yang hancur. Engkau justru mengharapkan hanya berkat dan berkat saja. Kapankah engkau mau membawa dosa-dosamu dan menyadari betapa hina dirimu dengan setiap dosa itu? Seringkali kita tidak menyadari dosa kita dan datang dengan arogan, dengan sombong di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita lebih baik dari yang lain. Seolah-olah kita lebih sempurna dari yang lain. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, aku bawa dosa-dosaku, karena aku menyadari betapa hina diriku di hadapan salib-Mu. Aku tersungkur karena dosa-dosaku. Padahal Engkau tersungkur menanggung semua dosaku. Aku buka kerinduanku di hadapan-Mu Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salah, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Mari datang padanya dalam pertobatan. Datang padanya dalam pertobatan. Karena Dia siap untuk menanggung semua dosa. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus.
Dan setiap saudara diberikan kesempatan untuk datang di kaki Tuhan Yesus. Datang di muka Tuhan Yesus. Untuk sadar bahwa Dia ada. Bahwa Dia ada. Dia siap untuk mengampuni engkau akan dosa. Jangan lagi terikat dengan dosa lama. Tapi bawa itu di kaki Yesus. Serahkan itu di kaki Yesus. Katakan, Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosa. Aku bawa semua di kaki-Mu, Tuhan. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Di muka Tuhan Yesus, darah berjanji yang ditumpahkan untuk pengampunan bagi banyak. salibnya. Terimalah tubuh dan darahku. Salibnya. Terimalah tubuh dan darahku. Dosaku disucikan.
yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sadarkah saudara bahwa anggur dan roti yang Anda pegang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang tercabik-cabik dan tercurah untuk pengampunan dosamu? Lalu sesudah itu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang tercabik ini diserahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Percayakah Anda bahwa roti yang di tanganmu melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu? Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sadarkah Anda bahwa jikalau Anda menerima cawan ini pada pagi, pada siang hari ini, sore ini, bahwa ini melambangkan pernyataan sikapmu bahwa engkau siap memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena itu dengan penuh iman percaya bahwa darah Kristus yang tercurah bagimu cukup untuk mengampuni dosamu, menghapus dosamu. Mari kita terima penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Hallelujah.
Bahkan engkau dijadikan baru. Karena darahnya, tubuh yang tercabik-cabik itu cukup untuk memulihkan engkau. Cukup untuk menjadikan engkau baru. Haleluya. Percayalah. Dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut setiap lutut. Setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Dialah Tuhan. Hari ini kalau engkau percaya kepadanya, berbahagialah engkau. Karena engkau akan menjadi bagian orang-orang yang bersama dengan Dia dalam kemuliaan itu. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Kau yang sedang sakit katakan ini. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Kau yang sedang susah katakan. Asal percaya saja, semua susah hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Haleluya. Yang lagi susah katakan. Asal percaya saja, semua susah hilanglah. Oleh siapa? Yesus tertolong. Apalagi yang perlu kau katakan? Apalagi? Sakit hilang, susah hilang. Apalagi yang perlu dihilangkan? Asal percaya saja, semua stres hilanglah. Oleh apa? Darah Yesus tertolong. Apa lagi? Ada lagi? Apa Bu Ivon? Khawatir. Udah masuk itu. Khawatir, stres itu masuk itu. Kalau udah khawatir biasanya jadi stres orang. Kalau udah stres jadi susah. Malas Bu. Asal percaya saja, semua malas hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Haleluya. Amin. Saya percaya anak Tuhan gak boleh malas. Iya kan? Kalau malas, firman Tuhan katakan malas mendatangkan kemiskinan. Itu sebabnya kalau miskin, saya kalau nggak salah Bill Gates katakan kalau Anda lahir miskin itu bukan salahmu. Tapi kalau engkau mati miskin itu kesalahanmu. Haleluya. Apalagi dalam Yesus Dia menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Haleluya. Silakan duduk. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Pada Tuhan, syukur, 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 syukur. Haleluya. Kami percaya dalam Yesus, kami terima kemenangan kami. Karena Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang bangkit dari kematian, yang hidup dan yang berkuasa. Dan kami tahu
sebagai anak-anak yang kau berkata dalam firman-Mu, kami juga adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Bapa kami adalah pemenang, maka kami anak-anaknya adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Kami percaya hari ini bukan lagi menjadi hari kesedihan bagi kami, tapi hari sukacita. Karena Tuhan kami sudah mati bagi kami, tapi Dia juga bangkit bagi kami. Dia memberikan kuasanya, kemuliaannya, segala yang ada sudah dipersiapkannya bagi kami. Karena itu kami bersukacita, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib, yang mulia. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini Bapa. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang kau memberikan pada sore hari ini. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Jauh dari
Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang datang hari untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Kita percaya biarkan firman yang kita dengarkan menjadi firman yang rema, memberkati, mengubahkan di setiap kehidupan kita, amin. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati, memakai semakin luar biasa, dan juga untuk semua youth yang ada di gereja ini yang berpartisipasi untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semakin luar biasa lagi. Jemaat Tuhan, bahkan saudara yang beribadah secara live streaming, kita percaya buahkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang sama boleh kita rasakan saat sore hari ini, amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, untuk pengumuman di sore hari ini, kami mengundang untuk setiap anak-anak muda, untuk youth, besok kita ada fellowship di tempat ini, jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan pengumuman, kami mengumumkan kepada saudara bahwa hari Minggu, ibadah kita hanya ada satu sesi, yang akan kita lakukan dalam satu sesi saja, yang akan kita mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Kami mengundang untuk saudara, boleh membawa saudara kita untuk beribadah di tempat ini. Bahkan saudara boleh mempersiapkan diri saudara, karena kita hari Minggu juga akan dilayani dengan perjamuan kudus untuk kita setiap sidang jemaat Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri sebentar Pak Budi. Saudara melihat penampilan pemuda hari ini? Saudara diberkati? Sutradaranya ini. Haleluya. Saya mengapresiasi pemuda dan mahasiswa STT Misi William Carey. Bolehkah Anda berdiri? Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka sebentar. Yesusnya nggak berdiri. Aduh, ini Yesusnya, saudara lihat dulu mukanya sebentar. Buka dulu maskermu sebentar. Setelah dia dibaptis, dia datang kepada Bu Imel atau siapa? Denny bilang, aku mau melayani Tuhan katanya. Waduh, nggak sangka langsung jadi Yesus, saudara. Ya kan? Thank you Denny, luar biasa. Dan saya percaya jemaat Tuhan diberkati juga pada hari ini, amin. Yang paling penting Anda pulang membawa berkat Tuhan yang istimewa pada malam ini, sehingga Anda mengingat penderitaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bagi Denny ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena cambukan yang harus dia terima tadi. Sakit Den? Lumayan. Itu masih pakai bahan yang ringan. Apa bahannya Bud? Tali. Dari sumbu saudara. Dari sumbu lumayan katanya sakit. Bayangkan Tuhan Yesus harus mengalami aniaya yang lebih berat dari itu. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini, bersyukur buat lawatan Tuhan, dan percayalah doa saudara bagi Indonesia akan membawa penebusan darah Yesus, membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Darah domba Paskah yang dicurahkan pada waktu Musa dan orang-orang Israel keluar dari Mesir, yang meluputkan mereka dari malaikat maut. Darah yang sama yang tercurah bagi Anda dan saya akan menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama tutup ibadah kita dalam doa. Kami Darah domba Paskah itu melindungi engkau,
menyertai engkau, menguduskan engkau, dan menyembuhkan engkau. Pulanglah dengan membawa berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, berjalan bersama dengan engkau, sehingga engkau diberkati dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dan segala sesuatu yang diperbuat oleh tanganmu. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan. Sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau miliki dan yang kau usahakan, diberkati dan diberkati lipat kali ganda oleh Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, amanah sejahtera selalu di tengah jalan. Itu selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Hati kehadiranmu Satu lagi sebelum saya lupa, Anda lihat dekorasi ini dilakukan oleh Fangatulehia, Billy, Syukur, Aman Jaya. Itu sebabnya aman-aman semuanya. Mana Jos? Jos? Fangatule. Oh, itu dia di belakang, saudara. Itu dia orangnya. Terima kasih buat kreasinya. Buat tim kreasi GKMRC, Tuhan berkati saudara sekalian, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom. Dan Tuhan memberkati kita.